شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم الآية. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dialah Allah yang telah menguatkan kamu wahai Muhammad dengan pertolongan Allah walil mu'minin dan juga pertolongannya orang-orang yang beriman. Dialah Allah wahai Muhammad yang telah menguatkan kamu, meneguhkan kamu karena sebab pertolongan Allah dan juga karena sebab pertolongannya orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan dialah wahai Muhammad zat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengikatkan satu hati dengan hati yang lain. Wa qad kanu min qabli ay yab'atsallahu ilaihim rasulahu ala syafa hufratin minan nar. Mereka suku Aus dan Khazraj adalah suku yang betul-betul satu kabilah, satu kaum, satu kelompok yang betul-betul berada di tepi jurang neraka sebelum Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bima kanu alaihi minal kufri billah wa ibadatil asnam. Karena sebab apa? Karena sebab kufurnya mereka, nyembah berhalanya mereka. Fa anqadhahumullahu minha, maka Allah selamatkan mereka semuanya dari api neraka bima syara'ahu lahum min tauhidih wal amal bi ta'atih. Karena mereka pada akhirnya atas kerisalahan Nabi Muhammad SAW mereka mengesahkan Allah, mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah dan beriman kepada Allah. Wal amal bi ta'atih, dan mereka beramal dengan buah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, bada'ad din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Agama ini awal mulanya diterima oleh manusia sebagai agama yang asing. Ketika semuanya nyembah berhala, Rasulullah datang mengenalkan Tuhan yang tidak berbentuk, yang tidak butuh kepada tempat, yang tidak butuh kepada arah. Mereka semuanya menganggap wanita hanya seperti pakaian, menganggap khamr sebagai kebiasaan, menganggap judi sebagai hobi. Datang Rasulullah dengan syariatnya, begitu memuliakan kaum wanita. Mereka tidak layak untuk dianggap sebagai pakaian. Kapan kepingin dipakai, kapan kepingin dilepas. Mengharamkan yang namanya zina, mengharamkan yang namanya khamar, mengharamkan yang namanya judi. Ketika kufar Quraisy menyembah Tuhan yang bisa dilihat, datang Rasulullah mengenalkan Tuhan yang nggak bisa dilihat.
Bada ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Kata Nabi, agama ini awal mulanya dikenal sebagai agama yang asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan suatu saat semakin dekat dengan kiamat, agama ini akan kembali asing. Ini ya, agama ini akan kembali asing. Yang taat kepada Allah dianggap kolot, yang beramal soleh dianggap deso, yang menampakkan syiar Allah di muka bumi dianggap kuno, yang menjalankan syariat Islam dianggap nggak relevan, dan seterusnya. Bada ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Itu adalah sunnatullah. Agama ini dimulai dengan keterasingan dan pada akhirnya akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah mereka yang asing di akhir zaman, kata Rasulullah. Siapa? Alladzina yuhyuna ma amatahun nasu min sunnati, yaitu mereka yang selalu berjuang untuk menghidupkan dan melestarikan ajaran-ajaranku, sunnah-sunnahku, ketika orang pada umumnya meninggalkan dan mencampakkan, bahkan membuat mati ajaranku. Orang yang beramar ma'ruf nahi munkar sekarang ini dianggap asing. Orang yang menegakkan syariat agama sekarang ini kadang-kadang diperlakukan seperti musuh. Memang itu sudah menjadi sunnatullah, tapi beruntunglah mereka yang dianggap asing oleh orang lain, yang dianggap kuno, yang dianggap kolot, yang dianggap deso, yang dianggap musuh. Beruntung mereka orang-orang asing. Karena itu kalau kita ingin mendapatkan doanya Nabi, jadilah kita ini orang di akhir zaman seperti ini menjadi orang yang betul-betul menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan ajaran Nabi, selalu menegakkan syariat agama Islam, baik pada diri kita, minimal kepada keluarga kita juga, minimal. Sehingga sebagaimana para sahabat dulunya berada di tepi jurang neraka, akhirnya mereka selamat. Dengan harapan ketika kita mengamalkan apa yang mereka amalkan, mereka menegakkan syariat, mereka menghidupkan ajaran Nabi, mereka menghidupkan syiar Islam, dengan harapan sebagaimana mereka dari neraka, kita pun juga diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Kenapa? Fatuba lil ghuraba, beruntung kata Nabi mereka yang asing di akhir zaman. Jadilah kita ini sebagai orang asing di akhir zaman, walaupun gak dicap modern, gak apa. Yang penting nanti di akhirat kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalaballahu minhum subhanahu ayyashkuruhu ala dzalik. Maka karena sebab mereka mengenal Islam, taat patuh kepada Rasulullah, akhirnya mereka selamat dari api neraka. Allah selamatkan mereka dari tepi jurang neraka. Allah perintah kepada mereka untuk apa? Bersyukur. Syukurlah kamu atas nikmat Islam, sehingga dengan sebab nikmat Islam itulah kamu selamat dari azab dunia maupun azab akhirat. Wa ya'rifu haqqa ni'matih 'alaihim fi inqadhihim min ad-dhalalah wa ijtima'ihim ba'da al-furqah. Dan Allah menuntut bukan hanya bersyukur, tapi betul-betul mengenal betapa luar biasanya, betapa hebatnya nikmat Allah yang satu ini, yaitu nikmat ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, nikmat bagaimana kita diselamatkan oleh Allah daripada api neraka, bagaimana Allah jadikan kita orang yang terang setelah gelap, mendapatkan hidayah setelah tersesat, bersatu setelah tercerai-berai. Itu adalah bermula semuanya daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Naam. Nikmat Allah itu banyak. Pertama, nikmat yang paling mendasar, bagaimana Allah ciptakan kita. Setelah kita nggak ada, Allah ciptakan kita menjadi ada. Setelah nikmat, bagaimana Allah wujudkan kita, Allah ciptakan kita. Nikmat yang kedua, nikmat yang lebih nikmat daripada sekedar ada di muka bumi adalah nikmat menjadi manusia. Karena menjadi binatang itu juga nikmat wujud, menjadi malaikat itu juga nikmat wujud. Jangankan binatang, malaikat kalah mulia dengan kita.
Bayangkan kalau kita menjadi malaikat, jangan lagi jadi binatang, kita menjadi malaikat. Lebih mulia menjadi manusia. Menjadi nikmat wujud itu nikmat, tapi lebih nikmat kalau kita menjadi manusia. Menjadi manusia itu nikmat, lebih nikmat lagi kalau kita sebagai muslim. Bayangkan kalau kita adalah kafir. Bayangkan kalau kita ini semuanya adalah non muslim. Masuknya bukan ke masjid, tapi ke tempat ibadah orang lain. Bayangkan kalau bukan nyembah kepada Allah, nggak iman kepada Al-Quran, nggak iman sama Rasulullah, coba. Nikmat wujud nikmat, tapi lebih nikmat lagi kalau bukan hanya sekedar wujud, tapi menjadi manusia. Lebih nikmat lagi kalau kita bukan hanya sekedar manusia, tapi menjadi muslim. Lebih nikmat lagi kalau kita bukan hanya sekedar muslim, tapi menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Adam muslim, umatnya Nabi Ibrahim muslim, sampai umatnya Nabi Isa muslimin semuanya. Tapi mereka bukan umat Nabi Muhammad. Kita menjadi umat Nabi Muhammad. Lebih nikmat lagi bukan hanya sekedar umat Nabi Muhammad, tapi menjadi umat Nabi Muhammad yang bersatu. Terus gimana caranya agar kita meraup nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Banyak caranya. Banyak caranya. Nikmat Islam ini yang termasuk buah daripada nikmat Islam ini adalah persatuannya kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang bersatu, maka kita harus merawat nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita ini mengkufuri nikmat Allah, apalagi nikmat Islam, nikmat iman kita kufuri, kita lupakan, kita anggap kecil. Jangan lagi bersatu. Jangan-jangan nilainya kita jatuh lebih hina daripada binatang kalau kita tinggalkan ajaran Islam. Karena itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa radhahuma mengatakan innar rahim la tuqta wa innan ni'mata la tuqfa. Yang namanya hubungan itu pasti pernah diputus. Mana ada hubungan di dunia ini yang langgeng terus. Artinya pasti ada hubungan yang pernah diputus oleh manusia. Kadang anak sama orang tuanya, saudara yang satu dengan saudara yang lain, tetangga, sesama muslim, dan seterusnya. Dan yang namanya nikmat pasti pernah dikufuri, pasti pernah dilupakan. Mana ada nikmat Allah yang tidak pernah dilupakan oleh manusia? Mana ada nikmat Allah yang tidak pernah dikufuri oleh manusia? Pasti ada saja manusia itu yang memutus tali hubungan silaturahmi. Pasti ada saja manusia itu yang mengkufuri akan nikmat daripada nikmat-nikmatnya Allah. Kemudian beliau mengatakan apa? Wa innallaha idza garaba bainal qulub lam yuzahzihha syai'un. Tapi kalau Allah sudah berkehendak untuk mendekatkan hati kita satu sama lain, maka tidak akan ada yang bisa menggoyah hubungan batin, ikatan emosional antara kita satu sama lain. Kalau sudah Allah berkehendak terhadap diri kita untuk menjadi hati kita ini nyambung, hati kita ini kuat, hati kita ini reket, dempet, Allah yang berkehendak, nggak akan ada satupun manusia yang bisa membuatnya goyah, apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita sudah dikehendaki oleh Allah untuk menjadi mukmin yang bersatu hatinya, ketemu, klop, gandeng hatine, mau dunia apapun, mau jabatan ke, mau dolar ke, mau popularitas ke, tidak akan bisa menggoyahkan ikatan emosional, ikatan batin satu sama lain di antara kita. Jadi kita harus kembali kepada Allah. Kalau kita ingin hati kita ini selalu nyambung, seia sekata. Kapan kanan melangkah, kanan yang lain melangkah. Kapan kiri melangkah, kiri yang lain melangkah. Kapan kita bilang maju, yang lain juga ikut maju. Gambarannya begitu. Kita harus menjadi orang yang dekat di sisi Allah, sehingga Allah gerakkan hati kita untuk menjadi orang yang bersatu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, idzal taqal mutahabbani fillah, jika berjumpa dua orang yang saling cinta karena Allah, seperti kita sekarang. Jika berjumpa kita atas dasar cinta kepada Allah, fa akhadha ahaduhuma biyad sahibi, kemudian kita berjabat tangan satu sama lain.
wa dhahika ilaihi, kemudian kita saling menebar senyum satu sama lain. Kita ketemu cinta karena Allah. Bukan kita ini ketemu karena duit, bukan kita ini ketemu karena jabatan, bukan karena iming-iming dunia, enggak. Kita bertemu karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Kemudian berjabat tangan kita satu sama lain, saling melempar senyum satu sama lain. Apa janji dari Allah? Imbalan yang Allah berikan kepada kita, ta'atat khotoyahuma, maka akan berguguran dosa kita berdua, kama tahatta waraqus syajar, sebagaimana bergugurannya daun-daun dari pepohonan ada di musim semi, ada di musim gugur. Rontok dengan sendirinya, ketiup angin sedikit rontok itu daun dari pohon yang kuat. Begitu juga, begitu mudahnya rontok hatinya, rontok dosanya kita jika kita ketemu atas dasar cinta karena Allah. Kemudian kita berjabat tangan, kemudian satu sama lain saling melempar senyum. Dalam riwayat yang lain, ghufira lahuma walau kanat mithla zabadil bahr, Allah akan ampuni dosanya kita walaupun dosa kita sebanyak buih ada di lautan. Allah ampuni dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Ayo, siapa bilang masuk surga itu berat? Ternyata merawat nikmat iman dan Islam itu cukup kita ketemu, saling menyapa, saling menegur, saling mengucap salam, saling berjabat tangan. Itu adalah merupakan langkah-langkah buat kita untuk menyatukan hati. Oh, ini saudara saya seiman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ini saudara saya seiman, jabat tangan. Oh, ini saudara saya seiman, lempar senyum. Oh, ini saudara saya seiman, lama nggak ketemu, silaturahmi misalnya. Oh, ini saudara saya seiman, butuh bantuan, dibantu. Oh, ini saudara saya seiman, ada hajatan, datang biar seneng. Itu adalah merupakan langkah-langkah agar kita termasuk di antara mereka yang mensyukuri nikmat iman dan Islam. Oh, ini saudara seiman, punya hak, saya punya kewajiban. Sebagaimana saya punya hak, mereka juga punya kewajiban. Dilaksanakan satu sama lain. Apa yang menjadi haknya mereka kita penuhi, apa yang menjadi kewajibannya kita laksanakan. Wah, gimana nggak damai karena sebab Islam? Bagaimana mungkin nggak tentrem hidup manusia karena sebab Islam? Jadi yang membuat nggak damainya dunia bukan karena Islam, ya tapi karena kita sendiri. Kenapa? Coba kalau kita ini ketemu sama orang, pernah ngucap salam, paling sak tekon di, wes gitu tak ada. Assalamualaikum, nggak ada. Bos warasa, waduh, nggak ada. Assalamualaikum, nggak ada assalamualaikum. Jabat tangan misalkan. Ya apa? Gimana kabarnya? Enggak, ngasih isyarat. Parasa. Ditinggalkan Islam. Kalau ditinggalkan Islam berarti kita sudah mengkufuri nikmatnya Islam. Bagaimana mungkin hati kita bisa klop? Hati kita bisa gandeng? Enggak ketemu. Enggak ketemu walaupun kadang-kadang ketemu satu masjid. Enggak ketemu, kenapa? Salam enggak ada, saling bersilaturahmi enggak ada. Nyat podo nyenengno hati ini, podo-podo enggak ada. Ada kebutuhan pura-pura enggak tahu. Bagaimana mungkin akan jadi? Yang membuat kita ini bersatu adalah ketika kita menghargai saudara kita karena keislaman mereka. Saya nggak bahas agama lain ya. Tentunya dalam agama Islam ada kewajiban yang harus kita laksanakan dalam rangka memenuhi pemeluk agama lain, jelas. Cuman konteksnya sekarang ini kan kita sebagai saudara seiman. Kadang-kadang kita sebagai saudara seiman aja masih seperti ini kok. Bertegur sapa enggak, putus silaturahmi iya, ada hajatan enggak didatangi. Kenapa? Pernah salah paham, butuh bantuan enggak direken dengan berbagai macam alasan dan dalih. Dan kita sebagai saudara seiman aja seperti ini. Nah, ternyata untuk masuk surga itu gampang, untuk mendapatkan ampunan Allah walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan juga gampang. Cuman kita aja yang membuat susah. Nah, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan inna awwala ma yurfa' minan nas al-ulfah. Tahu nggak? Tanda termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat. Yang pertama kali Allah angkat dari kita itu apa? Rasa cinta satu sama lain.
rasa cinta satu sama lain. Itu yang pertama kali Allah angkat di dalam hati kita, dari hatinya kita. Dan itu semakin kemari semakin nyata. Dan terus gimana, Bib? Yang paling penting bagaimana caranya kita tidak termasuk di antara mereka yang tidak memiliki rasa cinta kepada saudara seiman. Masalah pertama kali yang Allah angkat adalah rasa ulfah, rasa cinta, rasa sayang satu sama lain, kepedulian satu sama lain. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Caranya kita dipelihara, dirawat. Bunga mawar yang sudah hampir merekah dengan indahnya, jangan sampai gagal ini. Jangan sampai gagal. Bibit sudah unggul, disiram air setiap hari, pupuk juga berkualitas, mendapatkan asupan sinar matahari juga cukup. Jangan sampai ada tangan-tangan jahil yang berusaha untuk memotongnya. Ketika kita berharap bunga itu setelah sekian lama kita rawat, kita harapkan untuk bisa kita lihat keindahannya. Nah, karena itu jangan sampai kita menjadi pihak yang jahil, pihak yang berusaha untuk memutus satu sama lain. Jangan. Minimal itu sudah. Minimal. Perkara di sisi yang lain Allah jadikan rasa cinta, kepedulian satu sama lain itu diangkat, urusan lain. Yang penting jangan sampai kita termasuk di antara mereka. Saya mau tanya, bukankah pasti neraka itu ada isinya? Pasti ya. Yang paling penting bagaimana caranya kita bukan termasuk isinya. Itu yang paling penting. Yang namanya silaturahmi itu kan pasti pernah diputus ya. Pasti kan. Yang paling penting bagaimana caranya kita bukan pihak yang memutus tali silaturahmi. Yang namanya nikmat itu pasti pernah dikufuri oleh manusia. Pasti. Yang paling penting kita bukan berada dalam golongan yang mengkufuri nikmatnya Allah. Yang namanya persatuan pasti ada perpecahan. Yang paling penting kita bukan termasuk mereka yang gampang dipecah belah atau malah kita menjadi sumber perpecahan. Enggak. Jadi intinya kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak ya. Kadang-kadang kita ini punya akhlak seperti akhlaknya pedagang. Ada jual, ada harga, ada barang, ada uang. Maksudnya gimana? Oh, gak tahu nyopo aku lah, kok nyopo. Kadang-kadang kita begitu. Padahal saudara seiman gitu. Gak tahu nang omah kok. Ngapain saya ini silaturahmi ke rumahnya dia? Oh, saya ketemu bolak-balik aku ucap salam kok. Gak noleh kok. Gak jabat tangan. Ya, kenapa saya harus memulai untuk jabat tangan? Memulai untuk menegur dia, menyapa dia, memulai untuk melempar salam, melempar senyum kepada dia. Kadang-kadang akhlaknya kita ini seperti akhlaknya pedagang. Apa-apa butuh imbalan, apa-apa butuh mahar. Karena itu ulama mengatakan manusia itu dalam hubungan satu sama lain ada 3. Ada yang termasuk para siddiqin. Gimana itu? Mau orang itu nyapa dia atau enggak, dia nyapa. Mau orang itu senyum sama dia atau enggak, dia senyum. Mau orang itu jahat sama dia atau baik sama dia baik sama orang. Oh, ini akhlaknya siddiqi. Akhlak yang kedua, akhlaknya pedagang. Apa-apa butuh mahar seperti tadi. Lek nyopo tak sopo. Lek enggak, lah lapo. Direken butuh. Kalau saya sakit, kamu berkunjung ke rumah saya datang. Kalau kamu sakit. Nah kalau enggak, lah sopo kon. Nah, kadang-kadang kita begitu, jual mahal kita. Padahal kapan kita ini mengunjungi mereka yang sakit, perkara mereka pernah mengunjungi kita atau tidak ketika kita sakit, kita yang dapat pahala padahal. Aku duwe hajatan gak tau teko. Saiki kapan duwe hajatan kon? Gak tak tekani kon. Loh. Kadang-kadang alasannya kita apa? Ngerasa pentingnya. Sama, mereka juga akan merasa sama. Gak teko, gak apa-apa, sopo kon. Nah, kalau seperti ini keadaan mukmin, bagaimana bisa bersatu? Perkara cilik jadi gede. Nggak ada husnudzon, mungkin dia nggak sempat, mungkin dia karena punya masalah, mungkin karena dia sakit dan seterusnya. Oh beb, kabeh duwe masalah beb, duh, ya kan? Diajak husnudzon aja masih berat. Ada lagi yang lebih parah. Bagaimana yang lebih parah? Mau orang tuh baik sama dia atau jahat sama dia tetap jahat sama orang. Boleh. Ini orang boleh, nggak ngurus. Saya nggak butuh sama orang butuh sama saya. Saya peras, saya manfaatkan, saya tindas. Nah, ini cirinya orang boleh. Kadang-kadang kita ini pernah ngomong begini. Beb, saya ini beb, kalau ada orang baik sama saya bisa lebih baik dari dia.
Tapi Bib, kalau ada orang jahat sama saya juga bisa Bib lebih jahat dari dia. Loh, saya mau tanya, apakah ucapan kedua yang dia ucapkan, yang keluar dari mulutnya, itu bisa dibenarkan? Kalau ucapan pertama, Bib, kalau ada orang baik sama saya bisa lebih baik dari dia. Dia ngasih uang kepada saya 1 juta, tak kayak 10 juta iso, Bib, misal. Tapi Bib, kalau dia jahat sama saya, jangan berharap 7 turunan dia bisa senang, Bib. Waduh. Ucapan kedua ini bagaimana mungkin bisa dibenarkan? Kadang-kadang kita merasa benar dengan ucapan seperti ini. Kita ini merasa benar, membela harga diri. Gak butuh, aku yuk gak butuh. Gak ngereken yuk gak tareken. Gak teko, aku yuk gak teko. Wah. Ini bukan akhlaknya Siddiqin. Ini bukan contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi kewajiban buat kita semuanya untuk merawat apa yang sudah Allah berikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Ada saudara kita yang butuh perhatian, butuh uluran tangan kita, butuh kepedulian dari kita. Kita perhatikan seharusnya. Kadang-kadang keluarga kita sendiri nggak kita reken. Iya. Kita bisa sedekah sama orang lain. Kenapa kita nggak bisa sedekah sama keluarga sendiri? Kita setiap zakat, mau zakat mal, mau zakat fitrah, jangan sampai zakat itu sampai kepada tangannya orang yang jauh, tapi ternyata tetangga kita atau kerabat kita yang masih ada hubungan darah dengan kita, tapi mereka nggak wajib kita nafkahi, kita nggak pedulikan. Contoh, saudara kita, kakak atau adik kita, mereka adalah keluarga, punya hubungan darah sama kita, tapi tidak kita wajib untuk menafkahi mereka. Kapan kita ngasih zakat nggak sampai kepada dia, ini lebih afdol untuk kita perhatikan, ini lebih afdol untuk kita nomor satukan daripada orang lain. Ngapunten panitia, saya untuk tahun ini nggak bisa ngasih zakat ke masjid. Kenapa? Saya punya kakak, saya punya adik lagi kena musibah, rumahnya habis kebakaran, bisnisnya bangkrut. Ini dijual, itu dijual. Kalau saya kasih ke masjid, wah, nanti lari ke orang lain. Lah dulurku ya apa? Saya kasih ke dia. Kadang-kadang kita nggak teliti dalam urusan seperti ini. Kadang-kadang kita nggak konsen dalam urusan seperti ini. Kita bisa memberikan bantuan kepada siapapun, tapi ternyata tetangga kita sendiri kapan mereka butuh bantuan, kita pura-pura nggak tahu. La yu'minu man bata syab'an wa jaruhu ja'i wa huwa ya'lamu bihali. Kata Nabi gimana? Tidak sempurna keimanan seseorang ketika dia bisa tidur dalam keadaan nyenyak, sementara ada tetangganya yang dalam keadaan lapar dan dia tahu akan keadaannya. Kok bisa kita ini tidur dalam keadaan nyenyak, padahal tetangga kita masih ada yang lapar, masih ada yang kedinginan karena nggak punya selimut, masih ada yang tidur dengan resiko paru-paru basah. Kenapa? Nggak punya kasur. Yang kalau hujan mereka ketar-ketir. Kenapa? Bocor. Yang anaknya kadang-kadang di tengah jalan. Kita kan bisanya cuma sini sama anak yang di tengah jalan. Bapak iyo pong ledek bapak tonggone dhewe. Lah pernah bantu apa kan? Yo kok anaknya dijarno, golek duit di dalan, putus sekolahnya. Dadi yo anaknya loh. Lah tetangganya kamu kan? Kenapa kamu telantarkan? Apa? 10.000 aja belum tentu pernah kamu kasih sama dia. Ini gambaran. Ini kan gambaran. Kadang-kadang kita cuma bisa sinis sama orang lain. Padahal kapan kita bantu orang lain, yang untung itu bukan yang dibantu, yang membantu yang untung. Man qada li akhihil muslim, kata Nabi, barang siapa yang menunaikan hajatan li akhihil muslim, satu hajat saja untuk saudaranya seiman, qadallahu lahu 70 hajatan min hawaijil akhirah. Allah akan tunaikan bagi dirinya 70 hajat daripada hajat-hajat akhirat. Adnaha al-maghfirah. Minimal daripada hajat akhirat adalah ampunan Allah, maghfirahnya Allah. Bayangkan. Jadi kalau kita perhatian, berkenan sudi untuk mengulurkan tangan kita kepada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, satu kali hajat kita bantu mereka, 70 hajat menjadi tabungan investasi kita nanti di akhirat. 70 hajat. Siapa yang akan menunaikan hajat ini? Allah.
Minimal apa? Al-maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa bilang yang dibantu yang terbantu, yang dibantu yang senang. Kita lebih senang daripada orang yang dibantu, orang yang kita bantu. Kenapa? Hajat akhirat. Saya cuma bantu hajat dunia sama dia, tapi Allah bantu kepada kita hajat akhirat. Nggak nanggung-nanggung 70 hajat akhirat. Minimal ampunan. Lah di atasnya ampunan apa? Lawang minimalnya ampunan. Ini contoh nih. Ya. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah iktikaf di masjid. Orang tuh kalau iktikaf di masjid nggak boleh keluar. Kalau keluar batal berarti iktikafnya, terputus nilai pahalanya. Pernah iktikaf di Masjid Nabawi pada saat itu. Kemudian ada tetangganya, satu orang datang kepada beliau minta bantuan. Sebetulnya sungkan orang ini mau minta bantuan Abdullah bin Abbas. Kenapa? Lagi iktikaf. Ini kalau saya ajak keluar untuk menunaikan hajatnya saya, kesian, terputus hajatnya. Lah gimana ya? Terpaksa. Ya nggak ada lagi yang bisa dimintai tolong kecuali Abdullah bin Abbas. Tanya, minta tolong, minta bantuan kepada Abdullah bin Abbas. Itu Abdullah bin Abbas keluar dari Masjid Nabawi, dari iktikafnya, bukan dari Masjid Al-Muttaqin ini, dari Masjid Nabawi, rela untuk kehilangan pahala iktikaf di Masjid Nabawi. Dengan senang hati Abdullah bin Abbas keluar dari masjid. Untuk apa? Bantu dia. Sampai orang ini heran, lah kok cek senengi, lah kok cek gampangi Abdullah bin Abbas diajak keluar dari iktikaf di Masjid Nabawi. Kalau kita ini jangan lagi ketika kita iktikaf di masjid, lagi enak-enak di rumah dijak metu, dijaluk tolong ambek tonggone, abot kadang-kadang. Waduh, gak iso meneh ya, kadang-kadang gitu kita. Opo ngantuk aku saya iki, ngantuk aja alasan. Waduh, saya ini mau ada tamu ya, waduh. Padahal tamu mungkin bisa ditunda. Ini butuh bantuan sekarang, mendesak. Banyak alasannya kita. Abdullah bin Abbas lagi iktikaf di Masjid Nabawi itu lebih pantas untuk menjadi alasan dia nggak bantu orang. Tapi bagaimana Abdullah bin Abbas tetap keluar? Sampai orang ini heran yang minta tolong. Abdullah bin Abbas, saya mau tanya, Anda kan lagi iktikaf di Masjid Nabawi. Saya ini tadinya sungkan mau minta tolong kepada Anda, tapi melihat Anda kok demikian gampang, nggak eman tak? Loh gimana eman? Gimana eman? Sebab apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, man masya fi hajati akhihi, barang siapa yang berjalan di dalam rangka memenuhi hajatnya saudaranya, kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin, itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Saya mau tanya, nunaikan hajatnya orang sama iktikaf 10 tahun, kalau kita mau objektif, lebih berat mana? Sanggup kita iktikaf 10 tahun? Enggak. Kalau kita nunaikan hajatnya saudara kita seiman, paling berjamaah, nggak tahunan, tapi kita mendapatkan pahala yang lebih afdol daripada iktikaf 10 tahun. Karena itu kadang-kadang kita ini melakukan amal yang kecil, ngeman amal yang kecil pahalanya, tapi rela ketinggalan daripada amal yang lebih besar. Makanya kata ulama, orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa membedakan yang mana yang terbaik di antara dua hal yang baik, yang mana yang terburuk di antara dua hal yang buruk. Ini emas, ini perak, ya jelas tahu dari warnanya tok sudah kelihatan. Ini kuning, ini yang emas, ini silver, ini perak. Jelas. Itu bukan orang cerdas. Orang cerdas yang mana yang emas, yang mana yang kuningan. Tuh gak gampang. Yang mana yang emas asli, yang mana emas sepuan. Oh itu gak gampang. Itu butuh keahlian khusus. Sama. Kadang-kadang kita merasa, loh saya ini lagi baca Al-Quran, dimintai tolong, engkau ayolah, saya lagi baca Al-Quran. Loh keliru. Tutup Al-Qurannya, tunaikan hajatnya saudara kamu. Saya ini lagi iktikaf di masjid. Loh keliru. Selesaikan, putus iktikafnya kamu, tunaikan hajatnya saudara kamu. Kalau hajat kita ini kalau dimintai tolong sama orang, berarti orang itu husnudzon sama kita, kita ini bisa nolong dia. Kan begitu. Kalau kita ini dimintai tolong sama orang, berbahagialah, berarti kita masih dianggap baik sama orang. Kalau nggak ada orang minta tolong sama kita, seminggu pisan nih karena uang jaluk tolong, curiga sama diri kita sendiri. Loh, jojok wong wis nganggep aku wong elek, wis percuma jaluk tolong nang fulan. Apa gak bakal diurus, gak bakal direken. Seminggu satu orang gak ada minta tolong sama kita. Padahal tonggo ake, konco ake, dulur ake, kok gak ada minta tolong sama saya ya?
Apa mereka ini nggak punya masalah? Atau jangan-jangan kita yang mereka merasa pesimis minta tolong sama kita, cili hati untuk minta bantuan kepada kita. Hati-hati, berbahagialah kalau kita ini dimintai bantuan sama orang lain. Berarti kita masih dianggap baik di tengah banyaknya dosa yang kita punya. Si ono menungso sing nganggep kene dadi wong apik, alhamdulillah, tunaikan hajatnya dia. Tunaikan hajat. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membedakan yang mana yang terbaik di antara dua hal yang baik. Contoh. Kadang-kadang orang itu saking istiqomahnya hadir majelis, tonggone duwe hajat ditinggal hajatnya tonggone cuman untuk hadir majelisnya. Padahal kapan dia hadir majelis, yang punya majelis nggak kenal sama dia. Tonggone sing kenal, yang kalau dia mati sing ngedusi deh, yang rumat dia, yang nyolati dia, belum tentu yang punya majelis. Anu kadung istiqomah kula nderek majelis A, majelis B, majelis C. Acarane jenengan iki lho kok pas nepaki ambek istiqomah iki ini lho ya apa sih? Ini lho orang kalau amal enggak pakai ilmu ya begini nih. Halus setan mempermainkan kita. Tinggalan kadung istiqomah. Ini diisikan setan sebetulnya. Kenapa? Agar kita kehilangan pahala yang jauh berkali-kali lipat dibandingkan pahalanya kita cuma sekedar istiqomah untuk hadir majelis. Ini kadang-kadang orang keliru. Kita punya acara hajatan di rumah. Gorong mesti setahun sepisan. Apa? Nyunatno anake masa ben tahun sepisan. Apa itu? Syukuran anaknya baru kawin. Masa ben tahun rabi anaknya. Misalnya diundang malah nolak, aduh ngapunten, mboten saged rawuh kula. Lho apa? Kadung istiqomah kula nderek majelis. Badal majelis itu ya Allah sampai jam 10 sampai jam 11. Mbok rada nelat iki lho iso asine. Apa enggak gelo orang-orang seperti ini? Ayo, hanya ini orang seperti ini jangan pulang dari majelis ini dapat pahala. Jangan-jangan karena dia sudah bikin pecah hatinya orang yang beriman, saudara dia, bukan pulang dia dapat pahala, pulang dia mendapatkan dosa. Waliyadzubillah min dzalik. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membedakan yang mana yang terbaik di antara dua hal yang baik. Istiqomah ikut majelis baik, tapi yang lebih baik dari itu adalah memenuhi hajatnya orang Islam. Itu adalah lebih baik. Seharusnya begitu. Nah, dalam satu riwayat juga dikatakan apa? Man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang turut menggembirakan hatinya seorang mukmin, maka Allah akan ciptakan dari satu rasa gembira itu 70.000 malaikat. Apa tugasnya 70.000 malaikat? Memohonkan ampun untuk orang yang turut menggembirakan perasaannya orang lain. Sampai kapan? Sampai matinya dia. Enggak sampai kiamat. Mati tetap 70.000 ini memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Itu sekali kita nyenengkan orang lain. Lah bagaimana kalau 2 kali, 4 kali, 8 kali, 10 kali, 20 kali? Kita seumur hidup kita nyenengkan hajatnya orang lain. Nyeneng notok wah, ngelegakno perasaannya orang. Wah, 70.000 malaikat sekali kita bikin senang orang lain. Sampai kiamat, bukan sampai meninggalnya kita, sampai kiamat 70.000 malaikat memohonkan ampun untuk kita. Ayo, masa enggak tergiur kita dengan pahala seperti ini? Hanya orang yang berilmu yang tahu trik-triknya gampang untuk masuk surga. Hanya orang yang tidak berilmu yang nggak tahu gampangnya masuk surga sebetulnya. Kalau tahu ilmunya gampang masuk surga. Tahu ilmunya sama seperti nyetar sepeda motor itu, gampang. Naik sepeda gampang bagi yang punya ilmunya, yang tahu cara penggunaannya. Bagi yang nggak tahu naik sepeda itu angel. Bagi yang nggak pernah belajar naik sepeda motor itu nggak tahu caranya. Gampang maksudnya. Masuk surga itu gampang bagi yang tahu caranya. Yang nggak tahu caranya kayak surga ini jauh, neraka yang dekat. Wali. Contoh kita nyenengkan hajatnya tetangga kita. Ngutokno duit? Enggak. Jalan bisa kok. Tapi hadir majelis yang jauh-jauh, budal sore, ngutokno duit, urunan, budal.
Ziarah Wali Songo, entek duit 250.000. Bagus, bukan enggak bagus. Enggak taunya ternyata di kampung itu ketepaan ada hajatan. Iki lek tinggal kabeh sak bis, ya sepi acarane fulan. Wis dipending ya. Loh, begitu seharusnya. Bukan orangnya disalahkan. Kon iki yo opo? Kene wis katene budal. Gawe tanggal, pas kene katene budal. Kualik. Ngomong sama bisnya, di cancel, dipending. Saya berangkat seminggu lagi, masih bisa dikompromikan. Lah mosok kene sini kongkon munduran marahin acaramu. Lho ya apa sih? Apa enggak gelo? Coba diwalik kalau kita dibegitukan sama orang. Apa gak mangkel? Lah kok kita bikin mangkel orang tanpa kita sadari? Siapa bilang surga itu jauh? Surga itu dekat bagi orang yang tahu caranya. Siapa bilang neraka itu dekat, neraka itu jauh? Bagi orang yang tahu jalan menuju surga. Karena itu ayo kita sama-sama merawat persatuan ini dengan hal-hal yang remeh. Ayo kita saling menebar salam. Ayo saling berjabat tangan. Ayo kita berbuat baik sama orang, nggak nunggu orang itu berbuat baik dulu sama kita. Ayo coba cek siapa ya tetangga saya yang lama nggak kelihatan, lama nggak ketemu, padahal tonggo dewi. Oh jaraknya cuma 10 rumah, 20 rumah, tapi suwe gak ketok nandi. Kenapa? Punya masalah tak? Sakit tak? Apa masalahnya dia? Barangkali saya bisa bantu. Datangi. Oh, masya Allah, pahalanya besar. Kadang-kadang kita ini ngomong sing muluk-muluk persatuan. Ambek tonggo dewi sik bengkerengan kadang-kadang kita. Kita ini ngomong kebangsaan, kenegaraan. Aduh. Kadang-kadang kita nebar salam setiap hari 24 jam. 10 orang nggak pernah ngasih salam kita. Ketemu orang ratusan, tapi 10 orang di antara ratusan orang nggak pernah kita kasih salam. Ayo coba 100 orang kita ketemu, 10 di antara mereka belum tuh kita mengucapkan assalamualaikum. Nggak pernah. Seorang sahabat pernah masuk pasar, niatnya cuma satu, apa? Nebar salam. Bukan menawar barang, bukan mau beli barang atau menjual barang, enggak. Sampai sahabat yang lain heran, kamu ini masuk pasar, masuk dari pintu, keluar pintu yang lain, tapi kok nggak beli apa-apa, nggak jual apa? Nawa lu orang. Apa maksudnya kamu? Tujuan saya adalah menebar salam. Menebar salam itu bukan berarti nggak ada pahalanya. Allah itu kalau kita berjabat tangan saja, Allah berikan kepada kita 100 rahmat. Ya Allah. Siapa yang mendapat jatah paling besar? Mereka yang memulainya untuk berjabat tangan. Kadang-kadang dalam mengucap salam ambil jabatan tangan, leren gengsi di sian. Lah sopo? Lah kamu siapa? Kalau kita berbuat baik kepada orang, walaupun orang itu jahat sama kita, kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Bukan kita ini sedang menghinakan diri kita sendiri. Pernah nggak, terakhir ya, pernah nggak kita ini ada orang jahat sama kita, terus terbersit dalam benaknya kita, dalam hatinya kita, seandainya saya memaafkan kesalahannya dia, itu nikmat loh. Seandainya saya bisa memaafkan kesalahan dia, saya menyelesaikan kesalahpahaman ini, wah, ada kebanggaan tersendiri dalam diri saya. Pasti jenengan kalau masih punya iman, ketika ada orang salah sama jenengan, jahat sama jenengan, tapi jenengan yang berusaha untuk memutusnya, menyelesaikannya, salah paham, mosok digawa sampai mati, gak wis tak parani omai. Saya bawa hadiah buah-buahan kalau perlu. Assalamualaikum, jabat tangan, basa-basi, masalah wonge ketus gak ono masalah. Kira-kira orang kalau menilai perbuatan kita, apakah ini justru menghinakan kita, menjatuhkan martabatnya kita? Bukan. Ini baru di mata manusia, bagaimana di mata Allah Subhanahu wa taala? Sangat indah, sangat membanggakan ketika kita bisa meminta maaf dengan gentleman atau memberikan maaf walaupun kepada orang yang jelas-jelas jahat sama kita. Kalau jenengan tidak percaya, jenengan coba, akan ada kebanggaan itu. Kadang-kadang ada satu perasaan yang nggak bisa diuraikan dengan kata-kata, yaitu salah satunya adalah kebanggaan ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mosok beb, orang bangga, jenengan coba. Ono wong salah, tak parani omai. Assalamualaikum, jabat tangan, kasih hadiah, basa-basi, lek wongi ketus ya wis. Jarno, pulang. Alhamdulillah. Sik dikai kuat ambek Gusti Pangeran, alhamdulillah. Lu ada bangga ternyata. Ada bangga.
kenikmatan yang nggak bisa kita dapatkan daripada ibadah yang lain. Sholatnya kita nggak khusyuk, ternyata dengan begitu kita bangga, kita bersyukur dengan nikmatnya perasaan seperti itu yang Allah hadirkan dalam hatinya kita. Kalau nggak percaya, dengan coba mulai sekarang. Saya pernah punya salah sama orang lain, wah jelas-jelas saya yang salah, tapi karena gengsi saya nggak minta maaf. Mulai besok minta maaf, nggak usah mulai besok. Kalau sekarang bisa, sekarang. Fulan itu jahat sama saya, sekarang pulang minta maaf, walaupun kita nggak salah. Ulang, coba apa yang ada dalam hati kita. Kurang ajar, masa begitu? Gak terima aku. Loh, enggak, pasti kita pulang dengan bangga. Alhamdulillah. Contoh. Jenengan buka dompet, ngelihat ada orang minta-minta, kesian. Nih, buka dompet. Mungkin selama ini kita ngasih saonoi, 1.000, 500, 2.000. Sekalinya kita kesian, ya Allah, seakan iki umure 80, sik dodolan klompen, keliling, ambek mikul. Buka dompet ono 150.000, 20.000. Mungkin kita kalau 100.000 paling berat, iya, wis 20.000 atau 50.000. Jenengan setelah itu minta sepeda motor berangkat lagi. Apa perasaannya jenengan? Mosok nggak ono belas efeknya? Apa? Alhamdulillah, isok sedekah 50.000. Alhamdulillah. Biasanya saya 20.000. Alhamdulillah. Lu kan ada perasaan bangga ya. Bagaimana kalau panjenengan bisa meminta maaf walaupun Anda dalam posisi yang benar, atau Anda ketika jelas-jelas salah menyelesaikan masalah itu. Iya. Memperbaiki kesalahan kita, minta maaf ya, saya yang salah. Pun sampai sini saja pertengkaran kita, pun sampai sini saja pertikaian kita. Kita kepingin ketemu lagi nanti di akhirat di surganya Allah. Wis yo, aku sing salah. Wis tahunan saya ini mendem gengsi. Jenengan pulang mosok mangkel lah sini aku. Enggak kan? Ada perasaan alhamdulillah, bangga. Kenikmatan itu nggak bisa diuraikan dengan kata-kata. Jenengan nggak bakal tahu nikmatnya itu kecuali nanti setelah meninggal. Jenengan bakal tahu betapa nikmatnya memaafkan orang lain walaupun kita benar, atau meminta maaf kepada orang lain ketika kita salah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Islam, dan Allah jadikan hati kita adalah hati yang rekat, hati yang kuat, hati yang teguh dalam iman dan Islam, hati yang bisa diajak untuk bersatu, hati yang tidak mudah untuk dicerai-beraikan, hati yang tidak mudah untuk dipecah belah siapapun. Mudah-mudahan Allah jadikan kepada kita nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang abadi kita bawa sampai kita mati. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.